Oke, sekarang saya sudah sama ayah saya. Sore, Sore, hai. saya mau nanya nih, Ya, menurut Papi tuh perkembangan musik saat ini tuh gimana? perkembangan musik saat ini ya. Kalau di dunia secara global itu sepertinya terjadi shifting sudah sejak lama dari mulai kemarin musik pop, sekarang ke R&B, kemudian saat ini tuh lebih banyak di R&B dan industrial musik ya. Jadi techno, disco dan lain-lain. Beat yang diproduksi menggunakan mesin. Sementara kalau di Indonesia, saya sebenarnya, nah ini dari apa yang saya dengar, karena mungkin setiap orang punya genre masing-masing ya. Kebetulan genre saya itu banyak bermain di genre yang seperti indies. Jadi dari sisi pandang saya untuk musik-musik indies ini saat ini sudah amat sangat baik. Jadi perkembangan mereka yang darinya indies, label independen, sekarang sudah mulai masuk ke major label dan penggemarnya pun sudah semakin meluas. Jadi saya tidak menggambarkan musik pop di Indonesia karena saya tidak tahu, tapi untuk secara level musik indiesnya itu perkembangannya cukup bagus dan saya cukup nyaman mendengarkan musik-musik indies yang sekarang berkembang. Berarti suka kan? Ya betul, suka sekali. Kadang dengerin gitu. Oh iya, saya terus terang ada playlist yang mungkin ya kalau di anak muda sekarang sudah cukup populer ya, seperti 420 dulu ada Banda Neira, kemudian ada apa namanya? Apa namanya? Penyanyi akad tuh siapa nih? Payung Teduh, ada Payung Teduh, kemudian ada Float dan lain-lain. Kan Papi ada playlist lagu sekarang sama lagu zaman dulu. Ya, ya. Perbandingannya tuh apa sih musik sekarang sama, kan abang remaja nih. Ya, Papi kan dulu juga remaja, cuman zaman dulu perbedaan tuh perbandingannya tuh apa musik Papi remaja sama pas sekarang? kembali lagi, kalau yang saya lihat dari gambaran warna musiknya saat ini itu cenderung perkembangan musiknya ke arah indies. Kasarnya mungkin karena kafe-kafe, kopi-kopi banyak yang menjamur ya. Jadi musik-musik yang digunakan juga musik-musik santai, musik-musik kalau kata anak sekarang musik senja. Sementara waktu zaman Papi dulu, waktu zaman Papi SMA itu yang ngehits itu kan metal. Jadi yang paling ringan itu levelnya Bon Jovi, itu hard rock. Di atas itu ada Guns N' Roses, ada Metallica, ada Anthrax dan lain-lain. Intinya bahkan di Indonesia itu ada Rocks dulu, ada God Bless dan lain-lain, itu intinya ke musik rock. Jadi kalau kita bandingkan dua-duanya itu genre musiknya berbeda. Tapi yang tadi Pak bilang kalau misalnya secara dunia itu sekarang musik sudah mulai elektronik, banyak yang apa made by computerized system dan lain-lain. Tapi kalau dulu itu yang menggunakan synthesizer itu hanya sedikit, baru musisi jazz yang menggunakan synthesizer, sementara semua musik menggunakan alat musik manual. Dan di situ yang mungkin membedakan antara musik dulu dan musik sekarang ya. Kalau kita lihat sekarang jarang ada musisi dunia pop dunia yang memang bisa main musik karena dia iringannya adalah computerized. Sementara kalau dulu, kalau kita mau bikin musik, kalau kamu tidak bisa memakai alat musik itu hampir tidak mungkin bisa bikin musik. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Solusi atau harapan buat perkembangan musik di Indonesia? Di Indonesia sendiri, kalau di Indonesia sendiri saya terus terang saya sudah stop, hampir tidak mendengarkan musik pop Indonesia. Kembali ke tadi saya dengarkan adalah musik indies, di mana indies itu lebih, menurut saya pribadi musikalitasnya lebih baik, lebih total ya, maksudnya mereka memang cenderung mengeluarkan kemampuan bermusik mereka untuk mengembangkan musik di Indonesia ini. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang itu, saya cukup optimis, terutama sekarang dengan indies yang semakin berkembang di Indonesia, dan itu amat sangat baik. Dan musikalitas yang ditampilkan, kemudian skill, kemudian pola atau tema pada lagu-lagu musik indies itu yang lebih bervariasi dibandingkan dengan musik pop yang biasanya hanya di kisaran cinta-cinta saja itu, atau orang ketiga. Nah kalau di musik indies ya kita bisa lihat mungkin ada tema-tema itu juga, tapi dia bisa lebih cukup variatif. Semoga bisa go internasional. Oh iya, betul pasti, semoga bisa go internasional. Kayak siapa nih, Pamungkas, Ardhito Pramono, kemudian siapa lagi yang sudah go internasional? Banyak lah ya. Kalau dulu kita punya Ahmad Dhani yang cukup ngetren kan, tapi sekarang sepertinya musik yang seperti Ahmad Dhani, musisi yang selevel Ahmad Dhani dulu itu masih belum ada. Jadi tapi ya kita punya harapan nih besar ke Stars and Rabbit yang sudah
live di luar negeri. Kemudian ada Float juga sudah live di luar negeri. Kemudian Pak Indu juga sudah. Ya intinya banyak musisi indies yang memang namanya sudah menggaung secara level internasional ya, sudah cukup bagus. Ada Superman is Dead, itu punk, tapi dia juga sempat manggung di Amerika. Ya itulah, cukup banyak musisi muda berbakat. Jadi mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa semakin berjaya di musik Indonesia, mengembangkan musik Indonesia dan berjaya di level internasional. Oke, Ya. sekian aja. Makasih buat waktunya. Oke, terima kasih. Thank you. Dadah. Bye bye.